Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Restu Apesilaban, NIM 120220073. Di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan, kompetitif, dan klaster, di mana studi kasus yang saya ambil di kompetitif defense of batik industry cluster in Pekalongan, Indonesia. Adapun outline yang akan saya paparkan, yang pertama latar belakang, yang kedua pokok pemikiran, yang ketiga definisi pembangunan regional, yang keempat kritik dan konsep Porter, yang kelima studi kasus. Adapun outline yang pertama, latar belakang dan sejarah singkat kemunculan awal teori keunggulan, kompetitif, dan klaster, di mana keunggulan, kompetitif, dan klaster pertama kali diperkenalkan oleh seorang profesor ekonomi yang bernama Michael Porter yang pada tahun 1980-an. Porter sendiri mengembangkan teori ini sebagai suatu konsep baru untuk membantu perusahaan dalam memahami bagaimana mereka dapat menciptakan keunggulan yang kompetitif dalam pasar global yang semakin kompleks. Adapun sebelum munculnya teori ini, para ahli bisnis dan ekonomi cenderung fokus pada persaingan antara perusahaan secara individual, namun tanpa memperhatikan lingkungan dan faktor yang mempengaruhi kesuksesan perusahaan di wilayah tertentu. Sementara itu, Porter percaya bahwa faktor-faktor eksternal seperti infrastruktur, sumber daya manusia, kebijakan pemerintah, dan hubungan antara perusahaan-perusahaan di wilayah tertentu dapat mempengaruhi keunggulan kompetitif di sebuah perusahaan. Porter juga memperkenalkan konsep cluster, yaitu suatu konsep perusahaan yang berkaitan erat satu sama lain dan saling memperkuat dalam satu wilayah tertentu. Menurut beliau, cluster dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi, serta mempermudah akses ke sumber daya dan pasar yang penting bagi perusahaan-perusahaan dalam cluster tersebut. Dalam beberapa dekade terakhir, teori keunggulan kompetitif cluster telah menjadi sangat populer di kalangan praktisi bisnis dan pemerintah. Banyak perusahaan dan pemerintah kini menggunakan konsep ini untuk membangun strategi bisnis dan kebijakan ekonomi yang lebih efektif dalam menghadapi persaingan global. Outline kedua, pokok-pokok pemikiran pendekatan keunggulan kompetitif. Yang pertama yaitu fokus pada keunggulan kompetitif, di mana beliau mengungkapkan bahwa keunggulan kompetitif kemampuan perusahaan untuk menciptakan nilai yang bagi pelanggan yang melebihi biaya produksi, di mana fokus utama perusahaan dalam upaya untuk meningkatkan kinerja dan daya saing di pasar. Yang kedua, penentuan faktor kunci. Perumusan harus menganalisis faktor kunci yang mempengaruhi keunggulan kompetitifnya, seperti produksi, kualitas produk, dan pelayanan pelanggan. Yang ketiga, fokus pada strategi. Porter menekankan pentingnya strategi dalam menciptakan keunggulan kompetitif, di mana strategi yang sesuai dengan kondisi pasar maupun sumber daya yang dimilikinya. Yang keempat, memperhatikan lingkungan eksternal, di mana faktor eksternal inilah yang akan menentukan ataupun menjadi faktor di mana seperti kebijakan pemerintah, infrastruktur, maupun hubungan dengan perusahaan lain. Yang kelima, membangun klaster, di mana beliau juga memperkenalkan konsep klaster sebagai kelompok perusahaan yang berkaitan erat satu sama lain di wilayah tertentu, di mana konsep ini memperkuat daya saing dan inovasi perusahaan dalam kelompok tersebut. Yang keenam, fokus pada nilai tambah, di mana beliau menekankan nilai tambah bagi pelanggan sebagai fokus utama dalam menciptakan keunggulan kompetitif.
Perusahaan harus mampu menciptakan nilai tambah bagi pelanggan dalam produk dan pelayanan yang ditawarkan. Adapun outline yang ketiga, definisi pembangunan regional dan kebijakan pembangunan regional dengan pendekatan keunggulan kompetitif. Di mana pembangunan regional merupakan proses suatu pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah tertentu dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya saing wilayah di wilayah tersebut dalam konteks global. Pembangunan regional meliputi seperti aspek ekonomi, sosial, budaya, lingkungan maupun infrastruktur. Kebijakan pembangunan regional dengan pendekatan keunggulan kompetitif merupakan suatu strategi pembangunan yang berfokus pada peningkatan daya saing wilayah dengan memanfaatkan keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Pendekatan ini menekankan pentingnya faktor eksternal seperti lingkungan investasi, sumber daya manusia, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah. Penekanan kebijakan pembangunan regional dengan pendekatan keunggulan kompetitif dapat dilakukan dengan cara sebagai mana? Yang pertama, identifikasi keunggulan kompetitif di wilayah tersebut dengan cara melalui analisis SWOT dan pemetaan faktor-faktor kunci yang mempengaruhi daya saing wilayah. Yang kedua, pembangunan klaster, di mana seperti yang tadi dengan cara memperkuat hubungan antara perusahaan di wilayah tersebut. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur, di mana pembangunan infrastruktur berkualitas dapat meningkatkan daya saing di wilayah dalam jangka panjang. Yang keempat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia yang berkualitas dapat mempengaruhi faktor penting dalam menciptakan keunggulan kompetitif. Yang kelima, peningkatan investasi. Kebijakan pemerintah dalam mendukung investasi dapat meningkatkan investasi di wilayah tersebut. Dalam keseluruhan, kebijakan pembangunan regional dengan pendekatan keunggulan kompetitif dapat membantu meningkatkan kinerja wilayah dan daya saing wilayah dalam persaingan di global. Hal ini dapat memanfaatkan bagi masyarakat maupun pemerintah di wilayah tersebut. Outline yang keempat, kritik atas konsep Porter tentang klaster dan keunggulan kompetitif. Yang pertama, tidak selalu relevan di setiap konteks, di mana konsep klaster keunggulan kompetitif cenderung berfokus pada sektor industri tertentu yang terkonsentrasi pada wilayah geografis tertentu. Mungkin tidak selalu relevan ini di konteks terutama pada wilayah yang kurang berkembang seperti atau sektor industrinya lebih bersifat global. Yang kedua, kurang memperhitungkan faktor sosial dan politik. Konsep klaster dan keunggulan kompetitif cenderung fokus ke faktor-faktor ekonomi. Namun, hal seperti sosial dan politik, contohnya seperti kesediaan dana untuk pembangunan wilayah dan pengaruh politik dalam kebijakan pembangunan wilayah, cenderung dilupakan. Yang ketiga, memperkuat ketidaksetaraan antar wilayah, di mana peran konsep klaster keunggulan kompetitif dapat memperkuat ketidaksetaraan antar wilayah yang memiliki keunggulan kompetitif dengan wilayah yang tidak memiliki keunggulan tersebut. Yang keempat, mengabaikan peran globalisasi. Dalam era globalisasi, faktor-faktor seperti teknologi, akses pasar global dapat menjadi faktor penting dalam mempengaruhi daya saing suatu wilayah. Yang kelima, tidak selalu efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun konsep dan keunggulan kompetitif dapat membantu meningkatkan daya saing di wilayah tersebut, tidak selalu berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat wilayah tersebut. Peningkatan daya saing wilayah dapat menghasilkan manfaat ekonomi bagi perusahaan dan pemilik modal, namun mungkin tidak memberikan manfaat yang besar. Meskipun demikian, konsep klaster dan keunggulan kompetitif tetap menjadi penting dalam memahami faktor-faktor pengaruh daya saing suatu wilayah. Yang perlu dilakukan hanyalah penyesuaian dan pengembangan konsep. Outline selanjutnya studi kasus yang saya ambil yaitu The Competitive Advance of Batik Industry Cluster in Pekalongan, Indonesia.
dengan penulis Neneng Nurdiana dan Jaki Baritwan. Di mana membahas tentang keunggulan kompetitif klaster industri batik di Pekalongan. Penulis menyebutkan bahwa Pekalongan merupakan salah satu kota di Indonesia yang terletak dengan industri batiknya, dengan sekitar 80% penduduknya bekerja sektor batik. Industri batik di Pekalongan ini terdiri dari sejumlah produsen dan pemasok yang bekerja sama dan meningkatkan efisiensi. Yang kedua, kualitas dan desainnya, di mana industri batik Pekalongan terkenal dengan kualitas produk yang tinggi dan desain yang inovatif, sehingga membuat daya tarik bagi konsumen lokal maupun internasional. Yang ketiga, jaringan pemasaran, di mana terdapat sejumlah agen dan pemasok yang bekerja sama dengan produsen batik di Pekalongan dalam rangka memasarkan produk ke pasar lokal maupun internasional. Yang keempat, dukungan pemerintah dan masyarakat, di mana dukungan seperti melalui pengembangan infrastruktur maupun promosi produk batik ke pasar global. Terus juga menyebutkan beberapa tantangan yang dihadapi klaster industri batik di Pekalongan seperti masalah pengembangan SDM dan infrastruktur maupun inovasi. Sehingga penulis menyarankan perlunya dukungan dari pemerintah dan masyarakat dalam rangka meningkatkan keunggulan kompetitif industri batik di Pekalongan. Sekianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.